Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama Wahyu Nur Hayatun, Vivi Ulandari, Yuliawati, Dewi Risma Liliana, Bayu Hari Prabowo, Aditya Erwin Yuda, Irfansa Indrajaya, Leonora Kamayang, Muhammad Sifa, Putri Dewi Utari, dan saya Pratiwi Tangkawaro. Kali ini kami akan membahas tentang bentuk pencatatan observasi kuantitatif. Apa sih observasi itu? Observasi merupakan metode penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau objek penelitian, baik dalam kondisi natural maupun khusus atau eksperimental. Tujuan dari observasi adalah deskripsi. Pada penelitian kualitatif melahirkan teori dan hipotesis, atau pada penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji teori dan hipotesis. Observasi kuantitatif berbeda dengan observasi kualitatif. Observasi kuantitatif dirancang untuk menetapkan standarisasi dan kontrol, sedangkan observasi kualitatif bersifat naturalistik. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk bilangan angka, sehingga data kuantitatif diolah secara statistik. Data kuantitatif terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu data kategorik dan data numerik. Adalah data yang berupa angka atau numerik dengan skala ordinal, interval, ataupun rasio. Metode pengumpulan data secara kuantitatif. Ini ada 2 cara untuk melakukan pengumpulan data. Yang pertama yaitu survei kuesioner, di mana kita melakukan penyebaran kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian dan efektif untuk pengumpulan data secara numerik. Yang kedua, dataset statistik, di mana kita menggunakan data yang sudah tersedia, misalnya data survei yang telah dilakukan oleh suatu lembaga. Bentuk teknik pencatatan observasi yang umum digunakan dengan pendekatan kuantitatif. Pertama, behavior tolling dan charting bersifat closed method. Tidak ada data mentah untuk data yang telah diamati, berupa data sudah jadi dari hasil observasi. Untuk mencatat perilaku dengan membuat toli atau perhitungan perilaku pada setiap waktunya. Charting memakai turus pada tabel, lalu kuantifikasi perilaku yang diobservasi. Charting merupakan perluasan dari behavior tolling dalam bentuk diagram atau grafik. Kemudian mampu menghitung perilaku yang muncul dalam rentang waktu yang ditentukan. Kedua, checklist digunakan untuk mencatat tingkah laku yang muncul selama proses observasi berjalan, digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya perilaku tertentu dalam situasi tertentu, digunakan jika bentuk-bentuk perilaku sudah diketahui oleh observer dan tidak membutuhkan informasi frekuensi. Seluruh indikator dijadikan satu dalam satu tabel indikator dan tabel deskripsi. Tabel deskripsi untuk pencatatan perilaku secara spesifik. Saat observasi berlangsung, observer hanya memberi tanda centang atau checklist yang artinya perilaku muncul atau minus. Artinya perilaku tidak muncul. Tidak memberikan informasi mengenai frekuensi, durasi, dan kualitas perilaku. Jenis checklist yang dapat dikembangkan sebagai format catatan. Yang pertama, checklist untuk mengukur ada atau tidaknya perilaku yang dimaksud tanpa dibatasi waktu dan konteks. Dan kedua, checklist untuk mengukur ada atau tidaknya perilaku tertentu dengan dasar norma usia. Ketiga adalah frekuensi count. Observer sudah menentukan indikator perilaku yang akan diobservasi. Banyak digunakan untuk menentukan baseline dalam modifikasi perilaku. Contohnya dalam kasus ADHD. Metodenya mudah dan fokus pada perilaku yang diinginkan terjadi. Cukup mencantumkan tali pada tabel yang sudah disiapkan. Dan yang terakhir, hanya mengetahui perilakunya saja. Tidak mengetahui alasan terjadinya perilaku tersebut. Yang keempat, yaitu time sampling. Menunjukkan seberapa sering perilaku terjadi.
untuk mengamati perilaku khusus, ada atau tidaknya perilaku tersebut dalam interval waktu yang sudah ditentukan untuk diamati. Menentukan jenis perilaku yang akan diamati, jarak waktu kemunculan perilaku yang akan diamati, dan catatan ada atau tidaknya perilaku tersebut. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu dan usaha dibanding observasi dengan tipe naratif. Yang kelima, rating scales, berisi daftar pertanyaan atau tingkah laku dan alternatif dalam bentuk skala atau kontinum. Digunakan apabila tingkah laku yang akan diobservasi telah diketahui dengan pasti dan dibutuhkan catatan mengenai frekuensi atau kualitas dari tingkah laku. Untuk melakukan judgement tentang trait atau perilaku, banyak dilakukan dalam studi perilaku untuk mengonfirmasi antara realitas dengan persepsi subjektif rater. Dan yang terakhir, penilaian kuantitatif tentang tingkat terjadinya perilaku atau bagaimana perilaku ditampakkan. Sekian penjelasan materi kami mengenai bentuk pencatatan observasi kuantitatif yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberi pengetahuan baru dan bermanfaat bagi semua pihak. Ada anak main ke kali. Anak ini bawa kue toples. Saya tutup ya presentasi ini. Sampai jumpa dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.